nantinya harapannya jika tokonya sudah bagus, tokonya sudah mulai ramai, tokonya sudah bisa dikerjakan dengan mandiri, teman-teman bisa mendapatkan AM dari kita dan bisa mengikuti campaign-campaign yang tersedia di TikTok Shop nantinya. Oke, nah teman-teman, kita juga ada media lain nih untuk belajar selain melalui webinar ya. Kita juga punya channel YouTube resmi TikTok Shop, teman-teman ya, yang namanya adalah TikTok Shop Indonesia. Jadi teman-teman silahkan aja langsung dicari nanti ya di channel YouTube-nya atau di aplikasi YouTube teman-teman masing-masing untuk dicari channel TikTok Shop Indonesia. Untuk apa? Kalau teman-teman yang tidak terbiasa untuk belajar melalui membaca atau tidak sering membuka Seller Academy, teman-teman bisa melihat update-update ataupun belajar tentang fitur-fitur TikTok Shop melalui YouTube kami. Silakan di-scan QR-nya yang tersedia di layar teman-teman atau teman-teman tinggal cari aja namanya TikTok Shop Indonesia di aplikasi YouTube-nya masing-masing. Nah, teman-teman, di sini juga kita punya edisi Seller Center nih. Jadi ada buku panduan dari edisi Seller Center. Nah, buat teman-teman mungkin yang tadi suka belajarnya melalui membaca atau pengen melihat gimana sih caranya langsung, teman-teman bisa langsung buka aja di Linktree Edukasi TikTok Shop ya. Teman-teman di situ tinggal download, nanti ada yang namanya buku panduan Seller Center. Di sini buku panduan juga kita ada beberapa ya teman-teman ya. Kita ada buku panduan tentang channel pemasaran, kita juga tentang ada violations, atau misalnya kita bahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang memang biasa terjadi oleh teman-teman seller di TikTok Shop. Jadi silahkan dipergunakan si buku panduan ini sebaik mungkin. Nah, ini juga teman-teman ya, kita punya istilahnya Bible-nya nih, kita punya kitab sucinya TikTok Shop gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu semua hal tentang TikTok Shop, silahkan langsung kunjungi aja Seller Academy atau universitas penjual yang ada di Seller Center. Di bagian atas itu ada university atau Seller Academy-nya. Atau teman-teman kalau misalnya agak sulit mencarinya, silahkan di-scan aja nih di QR code yang memang sudah tersedia dan nanti akan mengarahkan langsung ke Seller Academy. Gitu teman-teman, silahkan. Nah, dan yang terakhir teman-teman, kalau untuk kita sendiri di TikTok Shop itu sudah ada komunitas resmi perkumpulan penjual-penjual TikTok Shop di seluruh Indonesia. Namanya itu ada TikTok Hood teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan, kita ada 2 channel untuk berdiskusi langsung, atau misalnya teman-teman mau membaca informasi yang mungkin sedang update-update-nya dari seller-seller lain, itu ada di Facebook, dan kita ada yang namanya menggunakan aplikasi LARK. Teman-teman ya, jadi kalau teman-teman nanti mau join di TikTok Hood LARK, teman-teman silahkan dibuka dulu di Google Store atau di App Store-nya aplikasi LARK teman-teman ya, LARK. Nanti kalau udah teman-teman tinggal langsung bikin akun dan nanti teman-teman tinggal join aja ke grup TikTok Hood. Jangan lupa nanti diisi seller shop code-nya, seller ID shop code-nya. Jangan dilupa ya, diisi shop code-nya. Nah, ini teman-teman silakan langsung di screenshot aja yang tadi sempat aku jelaskan. Caranya seperti ini, tinggal di-download aplikasi LARK-nya dulu. Terus teman-teman nanti tinggal bikin aja akunnya. Kalau udah nanti teman-teman tinggal masukkan shop code-nya dan teman-teman tinggal confirm untuk mengisi dan nanti akan di-invite langsung oleh tim TikTok Hood ke dalam grupnya. Oke, teman-teman ya, ini akan terakhir dari kita untuk pembukaan di siang hari ini. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan mengenai tentang shopping center, teman-teman ya, jadi tinggal langsung aja nanti teman-teman membahas atau membuka grup di Q&A-nya. Jadi kalau untuk bertanya, silahkan dibuka kolom Q&A. Nah, kalau teman-teman mau berinteraksi satu sama lain, silahkan berinteraksi melalui chat box ya. Nah, nanti juga teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan akan dijawab mungkin secara langsung dan akan dijawab juga nanti secara tulisan. Oke, teman-teman, sebelum kita nanti memulai, kita akan ada sedikit pre-survey dulu nih yang sudah muncul. Terima kasih untuk yang sudah membantu di belakang layar. Pre-survey ini untuk apa sih? Pre-survey ini untuk kayak mengetahui nih seberapa besar sih pengetahuan teman-teman tentang shopping center, fiturnya shopping center yang memang akan kita bahas di hari ini. Jadi nanti teman-teman kita akan membandingkan sebelum dan setelah mengikuti seberapa paham sih teman-teman tentang fitur shopping center. Nah, sambil teman-teman isi, aku mau undang dulu speaker kita yang kece badai hari ini. Halo Kak Ahmad. Halo Kak Fars. Woi, bersinar sekali Kak Ahmad siang hari ini. Gimana suara saya aman nggak ini Kak Fars? Suaranya agak sedikit kecil sih Kak Ahmad kalau di speaker. Aku coba sebentar aku gedein suara dulu ya. Ini udah agak full. Coba Kak Ahmad boleh dicoba lagi? Tes dulu, tes. Oke, sip, udah lebih aman. Oke, aman ya. Iya, gimana Kak Ahmad udah ready nih buat kayak ngejelasin ke teman-teman sellers mengenai tentang fitur shopping center?
Oh, Ya, ready jadi banget nih. ready banget. Oke, kalau kayak gitu tanpa basa-basi lagi, sambil nanti teman-teman juga mengisi pre-survey-nya, aku akan kasih waktu dan layarnya Kakak Ahmad. Buat teman-teman seller, selamat belajar. Oke, baik. Halo teman-teman, terima kasih karena sudah menghadiri webinar yang siang kali ini. Kita akan belajar tentang ini teman-teman. Apa namanya? Sebentar, saya harus ini dulu nih. Coba ya. Oh, bentar. Harus di ini dulu nih teman-teman. Harus di setting dulu. Jadi kita akan belajar tentang shopping center ya teman-teman. Saya Oke, saya nanti izin bergabung kembali karena harus ada settingnya harus dibuka dulu ya. Oke, kalau gitu sambil aku mungkin kita menunggu Kak Ahmad bersama ya teman-teman. Ya mungkin aku mau coba lihat-lihat dulu di kolom chat teman-teman. Kira-kira udah ada yang pernah lihat nggak sih atau udah pernah tahu nggak sih fitur shopping center itu seperti apa? Karena kan teman-teman sering buka aplikasi TikTok nih pastinya ya. Jadi teman-teman pasti udah paham banget lah masih melihat gitu, gimana sih caranya ngebuka si shopping center. Ada yang udah pernah tahu atau posisinya di mana deh di aplikasi TikTok gitu? Ada yang tahu belum? Coba boleh di chat, boleh di mana. Iya sama. Oke, dari Kak Ahmad Rio ini baru masih pemula, sama nih Kak Redmi Lintang juga masih pemula. Wah, semuanya pada pemula, nggak apa-apa. Di sini kita akan belajar bareng-bareng ya gimana tentang fitur shopping center. Kak Ahmad udah kembali lagi, udah ready nih? Oke, saya cek background dulu nih. Ya, Biar samaan nih kayak Kak biar Faris. samaan, baik. Oke, saya izin share screen dulu ya teman-teman. Silahkan Kak Ahmad. Karena tadi harus ini dulu ternyata apa namanya harus di setting ulang dari Zoom-nya nih teman-teman. Oke, saya coba share screen ya. Oke, udah muncul belum teman-teman kira-kira untuk apa si PowerPoint-nya? Udah ya harusnya ya. Oh, udah. Oke, kita akan mulai aja ya teman-teman. Jadi kita akan berkenalan dengan fitur terbaru dari TikTok Shop ya. Ini shopping center ya. Di mana teman-teman mungkin yang udah pernah berjualan di platform lain pastinya kenal banget yang namanya fitur shopping center. Terus kita kalau misalkan di TikTok Shop itu seperti apa sih? Oleh karena itu kita akan belajar bareng-bareng tentang shopping center ya. Oke. Jadi kita akan pengenalan tentang shopping center, kemudian kita akan belajar sedikit logika di balik fitur shopping center gitu. Jadi kita bakal ngomongin tentang kayak algoritmanya gimana ini, kita akan coba pelajari sedikit tentang apa di balik shopping center ini. Kemudian memanfaatkan kesempatan melalui SEO, analisa pasar dan optimasi halaman produk. Jadi untuk fitur ini apa kita akan mengenal sedikit tentang shopping center, baru nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi di sesi berikutnya. Oke, kita kenalan dengan shopping center ya teman-teman. Jadi TikTok Shop memberikan cara terbaru untuk brand dan seller untuk memasarkan produk ya masing-masing untuk mendorong penjualan melalui halaman shopping center, sehingga orang atau misalkan pengguna itu bisa lebih mudah mencari produk yang dia inginkan gitu. Di fitur ini, dari shopping center ini ada 3 bagian nih teman-teman. Pertama ada pencarian produk atau tab pencarian, atau juga promo yang berjalan. Biasanya kan kalau misalkan kita masuk di sini suka ada flash sale, kemudian ada voucher-voucher yang teman-teman miliki sebagai pembeli gitu. Dan juga ada bagian rekomendasi produk gitu. Jadi produk-produk yang menurut sistem itu sesuai dengan minat dari pengguna gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman buka aplikasi TikTok nih, sekarang kan udah ada logo keranjangnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung mencari produk di logo keranjang ini, bakal masuk ke halaman ini ya teman-teman. Kemudian gimana sih cara kerja shopping center gitu? Karena kan mungkin banyak yang pengen tahu sebenarnya shopping center tuh kayak gimana sih gitu. Kita cuma upload produk doang kah atau misalkan gimana gitu. Nah, bagaimana sebenarnya ini shopping center ini bekerja ini adalah kayak gini nih teman-teman. Jadi shopping center itu biasanya dia menemukan produk melalui kata kunci yang paling mendekati dengan kata pencarian yang dimasukkan oleh calon pembeli gitu.
Kemudian produk itu akan diurutkan berdasarkan kata kunci yang paling relevan gitu. Makanya sebelum-sebelumnya di webinar sebelumnya pasti diingetin gitu. Kalau misalkan teman-teman mau upload produk, sesuaikan si nama produknya dengan apa yang sebenarnya gitu. Misalkan kayak produknya ada mereknya, disebutin lah mereknya, kemudian jenis produknya sama keunggulan dari produknya kayak gitu. Nah, kayak gini nih teman-teman kira-kira gitu ya. Kalau misalkan kita bikin simpel gitu. Perjalanan ketika orang mencari produk lewat shopping center gitu. Pertama, pengguna atau user menginput kata pencarian. Kemudian di sini sistem akan melakukan pencocokan kata kunci pada judul dan deskripsi produk nih gitu. Nah, di bagian ketika user ini yang mempengaruhi adalah user itu sendiri gitu. Dan untuk di bagian sini, teman-teman sebagai seller dan juga sistem akan saling mencocokkan si kata kunci tersebut dengan produk-produk yang teman-teman upload di tokonya masing-masing gitu. Kemudian ketika sudah dicocokin nih, terus sudah difilter nih mana yang paling sesuai, makanya nanti user akan mendapatkan hasil pencarian berdasarkan relevansi dari kata kunci tersebut gitu. Nah, udah muncul nih, oh ternyata produk yang dia cari itu masker nih, bakal dikasih dimunculkan di halaman pencariannya dia itu jenis-jenis masker yang dijual oleh para seller. Di situ lanjut user melihat detail halaman produk kan gitu. Karena apa? Dia udah nemu nih si produk yang dia cari gitu. Baru dilihat mana yang murah, mana yang speknya atau spesifikasinya sesuai dengan keinginan si user atau misalkan pengguna tersebut. Kemudian promonya sesuai enggak gitu. Nah, kalau misalkan dia udah tertarik nih, dia bakal langsung check out si produknya gitu. Kalau misalkan dia agak tertarik, pastinya dia mencari lagi di produk-produk yang lain. Jadi kurang lebih perjalanannya seperti itu. Dan kebanyakan ini faktornya ada di user itu sendiri atau calon pembelinya teman-teman. Nah, teman-teman itu punya jebakan di sini tuh. Jebakan bukan jebakan Batman ya, teman-teman, tapi lebih ke arah apa yang bisa teman-teman manfaatkan, celah yang bisa teman-teman manfaatkan melalui perjalanan atau melalui logika sistem seperti ini gitu. Pertama dari sistem kata kunci, kemudian detail halaman produk gitu. Kemudian gimana sih tadi memanfaatkan celah atau misalkan jebakan dari shopping center itu gitu. Pertama, lakukan lakukan optimasi halaman detail produk. Pertama, yang mempengaruhi hasil pencarian adalah judul produk. Jadi judul produk sangat pengaruh banget nih teman-teman, karena yang paling pertama dicari oleh si pengguna atau pembeli itu pasti judul produknya. Nah, untuk memanfaatkannya atau untuk mengoptimasinya, pastikan teman-teman menggunakan kata kunci atau misalnya judul produk dengan pola-pola seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya produk dengan brand, pastikan teman-teman isi si judul produknya dengan nama brand, kemudian jenis produknya atau nama produknya sama selling point gitu. Misalkan nih saya punya masker gitu. Nah, masker ini mereknya One Med gitu. Terus juga ini jenisnya adalah masker KF94 misalkan, 3 lapis. Nah, teman-teman bikin judul seperti itu gitu. Brand, nama produk, dan selling point. Misalkan One Med masker KF94 3 lapis atau 3 lapis, terus ada ternyata teman-teman belinya jualnya satu kotak, berarti satu kotak isi 50 PCS. Jadi dibuat selengkap mungkin dan juga memenuhi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh si pembeli tersebut supaya mereka lebih yakin. Terus selanjutnya, atau kalau misalkan teman-teman nggak mau masang brand nih, nggak mau masukin nama brand, nggak apa-apa. Teman-teman bikin pola kata kunci atau misalkan judul produk dengan pola kategori, nama produk, dan atributnya. Kayak misalkan baju ini. Nah, kategorinya berarti ini kan t-shirt pria misalkan. Nah, berarti teman-teman bikin nama misalkan t-shirt pria warna putih, t-shirt pria model ganteng misalkan, model ganteng warna putih gitu. Jadi ada kategorinya, ada nama produknya, dan juga ada atribut produknya.
kayak gitu. Itu baru dari sisi judul produknya nih. Kemudian gambar produk yang pertama. Teman-teman pastinya di sini sudah apa ya, sudah sangat paham sekali dengan namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena gini nih teman-teman, ketika orang mencari produk, pastinya yang bikin tertarik bagi si pembeli itu adalah foto yang paling pertama. Bukan berarti gini nih teman-teman, karena sudah kebiasaan di sebelah gitu ya, bikin eh, halaman produk atau misalkan upload produk dengan halaman apa foto pertamanya itu yang clickbait. Jangan nih teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman gunakan foto yang clickbait, terus ternyata nggak sesuai dengan harapannya si pembeli, teman-teman dapat resiko, dapat apa ya, dapat resiko mendapatkan negatif review atau review yang jelek gitu. Karena apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi si pembeli tersebut. Gitu. Jadi gambar pertama adalah kunci. Gitu. Jadi gunakan gambar yang terbaik dan jelas supaya bisa memenuhi harapan dari calon pembeli nih teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan tas atau misalkan jualan sepatu atau jualan makanan, pastikan teman-teman gunakan foto yang paling jelas, yang benar-benar menunjukkan gambar semua apa ya, semua bagian dari si produk tersebut. Misalkan tampang depannya gitu, yang memang benar-benar jelas dan bisa menarik perhatian dari si pembeli tersebut. Tapi sekali lagi tidak boleh clickbait ya teman-teman, kayak gitu. Kemudian nomor 3, halaman detail produk ya. Nah, ketika kita mengupload produk, pastinya kan banyak data-data yang harus diisi untuk detail dari produknya teman-teman gitu. Oleh karena itu, teman-teman harus menambahkan informasi mendetail tentang produknya. Benar-benar dijelasin gitu. Ini tuh spesifikasinya seperti apa. Terus kalau misalkan ada pakaian, ini ada toleransi misalkan 1 cm, 2 cm. Benar-benar harus dijelaskan. Supaya apa nih teman-teman? Teman-teman misal jual baju, dibelinya ukuran M, punya toleransi 2 cm. Ternyata pas udah sampai di pembeli, kayaknya kekecilan gitu. Tapi teman-teman nggak ngasih tahu bahwa ini bakal ada toleransi plus minus 2 cm. Akhirnya apa? Mereka komplain. Oleh karena itu, teman-teman pastinya harus tambahkan informasi yang detail banget gitu. Kemudian di fotonya sendiri, bisa teman-teman lengkapi foto tambahannya supaya apa? Bisa memperlihatkan keunikan dari produk yang lainnya, produk lain apa? Produk teman-teman yang lainnya gitu. Kayak misalkan eh, ada dari tampak samping, kemudian ada dari tampak belakang dan lain sebagainya. Atau misalkan detail kancing segala macam. Itu bisa teman-teman tunjukkan karena apa? Untuk satu produk itu kan bisa sampai 10 ini ya, 10 apa 9 gambar satu video misalkan kayak gitu. Atau enggak misalkan ternyata cuma bisa gambar aja. Ya udah maksimalin si gambar-gambar dari produk tersebut untuk di halaman detail produknya. Kemudian teman-teman gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh calon pembeli. Karena kan gini ya teman-teman, rata-rata kan yang beli online itu biasanya ya kita nggak tahu background pendidikannya seperti apa atau misalkan kemampuan berbahasanya nggak tahu kan mereka sampai segimana gitu. Jadi teman-teman harus usahakan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami, nggak perlu pakai istilah-istilah yang ribet gitu. Misalkan ini kaos ini adalah cotton combat 30S gitu. Memang sebenarnya itu bisa banget teman-teman gunakan untuk spesifikasi gitu. Terus ditambahin lagi cotton combat twill pakai mesin ABCD gitu. Yang memang sebenarnya kayak istilah yang ribet banget gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk cotton combat 30S aja itu udah cukup banget gitu dan orang pasti udah udah memahami itu gitu. Atau misalkan ini untuk keperluan gastrodiplomasi gitu kan. Di sini kalau misalkan saya tanya di sini gastrodiplomasi pasti ada yang paham, ada yang enggak gitu. Nah, kalau hindari penggunaan istilah-istilah seperti itu supaya tidak terjadi misinformasi, tidak terjadi salah paham juga gitu bagi
si pembeli gitu, supaya mereka tidak kecewa dengan produknya teman-teman gitu, dan bisa menjadi langganan juga gitu diharapkannya gitu. Karena kemudahan dalam sisi pembelian. Lanjut ke nomor 4 adalah kategori dan atribut. Pastikan teman-teman ketika upload produk kategorinya harus tepat, dan juga kalau misalkan ada atribut kayak misalkan SKU warna merah atau misalkan SKU warna biru dan lain sebagainya, itu harus tepat ya teman. Terutama kategori ini, karena kan beberapa kategori di TikTok Shop itu ada beberapa yang harus pengajuan dulu gitu. Kayak misalkan dulu itu sempat makanan harus didaftarkan dulu gitu untuk si kategorinya, karena tidak bisa sembarangan makanan masuk di TikTok Shop gitu. Mungkin kalau sekarang sudah ada beberapa kemudahan gitu untuk membuka kategori-kategori yang tertutup gitu. Jadinya teman-teman gunakan kategori yang sesuai dengan produknya. Karena kalau misalkan gini nih, karena kan kita pakai konten ya teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan di platform TikTok itu sistem akan memberikan rekomendasi berdasarkan minat dari si pembeli gitu. Nah, ternyata produknya teman-teman ini makanan, dan juga si pembeli itu sama-sama suka makanan. Tapi ketika teman-teman masukin kategori produknya ini alat kantor gitu, karena misalkan dulu makanan ini nggak bisa didaftarin, ya udah saya pasang di kategori alat kantor gitu. Jadinya nggak nyambung teman-teman. Jadi kategorinya harus sesuai dengan produknya. Lanjut, SKU atau Stock Keeping Unit gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa variasi atau misalkan varian dari produknya teman-teman, ini harus ditambahkan gitu. Jadi produknya misalkan pakaian, ya warnanya ternyata modelnya beda-beda, ya udah ditambahin aja gitu. Warna biru, merah, hitam, sebagainya dan lain sebagainya. Nah, terus biasanya juga kejadian nih kalau misalkan di sebelah supaya kelihatan murah gitu pas di pencarian gitu. Ada baju harga 1.500, pas dilihat bagian SKU-nya itu cuma gunting kuku, teman-teman. Nah, kalau di TikTok Shop tidak disarankan teman-teman lakukan seperti itu. Karena apa? Memang nanti terlihat lebih murah. Orang yang ngeklik bakal banyak gitu. Tapi konversi penjualannya nggak ada, teman-teman. Jadi tidak disarankan ketika teman-teman menggunakan SKU yang berbeda dari yang utamanya supaya kelihatan murah, itu akan malah jadi sayang aja sih teman-teman gitu. Karena banyak produknya diklik banyak tapi konversinya nggak ada gitu. Jadi sistem membacanya kayak ini aja, tidak efisien teman-teman, atau misalkan tidak terlalu efektif seperti itu. Nah, itu untuk optimasi halaman detail produk. Oke, saya mau tanya nih teman-teman. Kira-kira dari dua ini teman-teman pilih yang mana yang lebih meyakinkan teman-teman? Yang A atau yang B? Coba kasih komentar di kolom chat. B, A, B, A. Kak Elza B, Kak Zulkarnain B. Oke. Kak Vivi B, kiri. Kak Tulus. Oke. Sebenarnya kalau misalkan saya mungkin ya pribadi lebih senang yang A. Karena apa? Kalau misalkan gini, promo handphone terbaru, mungkin gambarnya Oppo Reno 6 gitu ya. Meskipun saya gak di-endorse sama Oppo ya. Nah, cuman kan ini cuma tulisannya promo handphone terbaru, terus harganya 209.000. Kira-kira ini meyakinkan nggak gitu? Emang Oppo Reno 6 harganya segitu emang gitu kan? Terus kayak harga awalnya 220.000, ditambah tulisannya cuma promo handphone terbaru gitu. Taunya kalau pas teman-teman beli, pas datang itu HP tenenet gitu, yang ayayay gitu kan, kalau dipencet ayayay kayak gitu kan. Kan merasa tertipu dong kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan memang sudah teman-teman gunakan foto yang jelas dengan spesifikasi, kemudian ada tampak si produknya seperti apa, kemudian di sini ada tulisan promo HP Oppo Reno 5G RAM 8GB 128GB.
Jadi secara spesifikasinya juga udah ada jelas gitu. Di mana kalau misalkan memang ada penipuan, itu kan bisa teman-teman jadikan bukti juga gitu. Di sini tulisannya kayak gini kok gitu. Ada spesifikasinya kok ini saya dapatnya misalkan ini kalau terjadi penipuan ya. Saya dapatnya Oppo F3 gitu atau misalkan Oppo F5 yang memang jadul banget misalkan kayak gitu. Tapi kan biasanya kalau misalkan teman-teman sudah tahu spesifikasi, kemudian teman-teman ketika membuka apa ya, sebagai pembeli nyarinya spesifikasi yang seperti ini gitu, pastinya muncul duluan juga gitu ketika di pencarian gitu. Jadi fungsinya teman-teman gunakan judul yang lengkap dengan spesifikasinya supaya apa? Pas di pencarian itu bisa dinilai bahwa ini paling cocok gitu. Coba kira-kira kalau misalkan ada apa orang cari barang langsung nyari promo handphone terbaru, enggak kan gitu. Pastinya kalau misalkan kita cari handphone pasti udah tahu saya mau beli HP si Xiaomi gitu atau misalkan HP Ipun gitu atau enggak Oppo atau enggak Vivo gitu kan. Pastinya gitu kan. Ketika teman-teman nyari produk tersebut. Makanya uh, saya kasih bullet nih bahwa yang benar tuh yang seperti ini gitu. Karena apa? Di sini ada mereknya, terus juga ada jenis produknya, ada nilai tambahnya ya ini promo gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian selain tadi kita udah ngobrolin dari judul produk sampai halaman detail produk, teman-teman pastinya harus mempertahankan performa terbaik toko teman-teman. Karena apa? Pelayanan toko adalah kunci gitu di tulisan sini. Kemudian teman-teman harus mempertahankan pelayanan seperti ketepatan waktu dalam pengiriman barang, kemudian membalas chat pembeli dengan cepat gitu. Kemudian memberikan gimmick jika perlu gitu. Kan biasanya kalau misalkan teman-teman lagi baik gitu kan, beli ini nanti saya kasih stiker gitu atau enggak misalkan teman-teman nggak perlu sebut pun ketika teman-teman nge-packing barang dikasih stiker, dikasih ucapan terima kasih dan itu benar-benar efektif banget nih teman-teman buat mendapatkan review yang bagus gitu dan terhindar dari review yang negatif gitu. Karena gini nih teman-teman, kalau misalkan kita posisikan diri sendiri sebagai pembeli, udah nyari produk nih, udah suka gitu atau udah jatuh cinta nih sama produk yang A, ternyata pas lihat reviewnya jelek semua. Kira-kira teman-teman mau beli atau enggak? Enggak kan gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman usahakan performa tokonya di review produknya, review tokonya itu harus dipertahankan. Supaya apa? Ketika orang udah suka nih, udah lihat produknya, udah yakin sama deskripsinya gitu. Pengen check out, lihat reviewnya gitu. Oh, ini reviewnya bagus nih. 4,7 atau misalnya 4,8. Berarti kan tidak sudah terjamin gitu si produknya ini beneran gitu. Atau misalnya pelayanan tokonya bagus gitu. Akhirnya apa? Dia pasti yakin terhadap produknya teman-teman dan juga pastinya check out juga gitu. Oke, lanjut. Kemudian lakukan optimasi kata kunci gitu. Udah 2 kali disebut di awal sama yang ketiga ini. Teman-teman pastinya juga kan suka nanya, Kak, kata kunci yang bagus itu gimana sih gitu ya, gitu. Saya bingung mau nulis judul produk, terus kata kuncinya gimana gitu. Nah, salah satu caranya nih teman-teman, ketika teman-teman nyari produk, pastinya bakal muncul seperti ini kan. Ada misalnya kita nyari masker, terus ada sugesti pencarian, masker Dakbil 50 PCS, masker wajah, masker KF94 isi 50 PCS, masker Dakbil, masker medis, masker murah gitu. Nah, ketika teman-teman melihat sugesti pencarian itu, teman-teman bisa terapkan juga ke produk teman-teman yang sesuai. Kayak misalkan saya jualan susu bubuk. Teman-teman coba cari misalkan susu bubuk merek apa gitu atau enggak susu domba gitu. Susu domba Etawa gitu atau misalkan produk-produk yang teman-teman punya coba dicari di halaman pencarian. Misalkan tadi saya punya t-shirt gitu. Kaos misalkan, kaos pria. Nanti pasti bakal muncul juga sugesti pencariannya gitu.
kaos pria bahan apa gitu, atau enggak kaos pria scuba, kaos pria sablon misalkan kayak gitu. Nanti teman-teman juga bisa gunakan kata kunci tersebut supaya disesuaikan sama produknya teman-teman. Nah, misalkan saya jualan kaos, saya cari kaos terus tulisan ada kaos pria scuba gitu. Ya udah, karena memang saya punya produknya, saya masukin nih kaos pria scuba merek Third Day atau misalkan merek Ahmad ukuran atau enggak misalkan sablon plastisol misal kayak gitu. Jadinya apa? Kata kunci yang di teman-teman gunakan dalam judul produk itu makin sesuai dengan pencarian orang-orang gitu. Karena apa? Sugesti ini nggak sembarangan disugesti ini teman-teman. Sugesti ini biasanya muncul karena banyak orang yang nyari produk ini kayak gitu. Jadi bisa teman-teman gunakan juga. Atau kalau misalkan teman-teman pengen tahu lagi, teman-teman bisa gunakan seller center di bagian Kompas Data untuk optimasi kata kuncinya kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian pastinya maksimalkan penjualan melalui video dan live. Karena gini teman-teman, mungkin kita bisa semua gitu ya. Ini memudahkan sekali kita untuk berjualan melalui shopping center ini gitu. Cuman kan balik lagi, orang itu ketika mau beli harus yakin dulu gitu. Atau enggak ya kalau misalkan dia asal beli ya pasti dapatnya resiko review negatifnya gede banget gitu. Maka dari itu ketika teman-teman jualan di TikTok Shop gitu atau misalkan mulai starting atau mulai jualan di TikTok Shop, pastinya teman-teman bikin konten dan juga lakukan live supaya produknya teman-teman banyak terjual. Terus juga ketika orang nyari di shopping center itu juga mereka diyakinkan bahwa produk ini banyak yang beli nih gitu. Karena apa? Kita balik lagi kita posisikan diri sebagai pembeli, pasti nyari juga gitu. Produknya ini kayaknya bagus deh, tapi kok nggak ada yang beli ya gitu. Jadinya gak yakin deh, apakah beneran nggak atau enggak. Meskipun teman-teman yakin gitu sebagai penjual, ya ini produk saya beneran kok, original kok misalkan gitu. Tapi karena si jumlah penjualnya sedikit atau misalkan nol gitu, orang tuh kayak ini gimana ya gitu. Suka ada ragu-ragu seperti itu ketika mau beli. Jadi selain teman-teman andalkan shopping center ini, teman-teman bisa gunakan konten untuk membuat si produk yang teman-teman itu terjual. Jadinya lebih lebih bervariasi lagi gitu teman-teman mau jualan di TikTok Shop itu. Lanjut ke 5. Nah, teman-teman juga kalau misalkan punya produk yang memang lagi unik banget atau misalkan lagi jarang banget orang yang jual atau punya potensi penjualan, segera di-upload atau segera dijual di TikTok Shop. Karena apa gini? Karena apa? Ketika teman-teman nyari produk-produk yang langka gitu, atau misalkan yang memang masih jarang dijualnya, ketika orang mencari, pastinya posisinya teman-teman itu ketika pencarian bakal langsung naik ke atas gitu. Karena gini, pertama pesaingnya sedikit, terus yang menyediakan produknya ini sedikit juga. Makanya ketika teman-teman punya produk yang seperti itu, proses pencariannya itu bakal lebih mudah lagi dan bisa menguntungkan teman-teman sebagai penjual yang memposting si produknya atau misalkan yang menjajakan produknya di shopping center kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya produk yang unik atau misalkan musiman yang masih jarang nih gitu orang-orang yang jual, segera diupload di TikTok Shop. Tapi pastinya harus sesuai dengan kebijakan di TikTok Shop ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih produk apa sih yang lagi ngetren, produk apa sih yang lagi rame, karena banyak sekali orang-orang atau teman-teman yang nanya-nanya nih sampai nge-WhatsApp gitu. Kak, produk yang paling rame apa gitu. Padahal sebenarnya teman-teman bisa akses itu sendiri gitu. Dapat informasi itu lewat seller center nih teman-teman. Ketika teman-teman menganalisa pasar gitu, mau cari nih produk-produk apa sih yang lagi ngetren gitu atau produk apa yang lagi banyak nih yang beli gitu. Teman-teman bisa masuk ke seller center, kemudian masuk ke Kompas Data, baru di sini ada macam-macam kan, ada ringkasan data, analisa kreator dan lain sebagainya. Teman-teman bisa masuk ke
analisa pasar ya teman-teman. Nah di analisa pasar ini teman-teman bisa pilih mau nyari produk yang lagi rame atau misalkan nyari toko yang lagi rame gitu. Nanti bakal dilihat ini, oh ini produk yang lagi ngetren gitu. Terus kayak berapa sih trafficnya atau misalkan perkembangan penjualannya banyaknya seperti apa gitu. Terus kayak misalkan harganya rata-rata berapa. Jadi teman-teman apa ya bisa bisa coba nerapin apa yang toko lain terapin gitu, lakukan gitu dan menyesuaikan dengan brandingnya toko teman-teman sendiri gitu supaya apa terjadi persaingan yang sehat gitu teman-teman. Jadi gak ada yang monopoli gitu. Terus juga teman-teman bisa mengikuti cara mereka juga gitu. Oh dia ternyata jualan troli atau misalnya oh dia jualan baju ini gitu. Coba deh gitu saya juga mau ikut gitu atau misalkan teman-teman bisa melihat perkembangan dari produknya teman-teman sendiri gitu. Oh ternyata produk saya rame nih, tapi kalau misalkan secara trending di nomor berapa gitu. Dan di situ teman-teman bisa lihat performanya seperti apa gitu. Dan teman-teman bisa evaluasi. Oh kalau misalkan produk ini ditawarkannya seperti ini atau misalkan di konteninnya begini, ternyata orang-orang banyak yang suka. Akhirnya apa? Teman-teman bisa menduplikasi konten tersebut atau cara pembuatan konten tersebut ke produk-produk yang lain kayak gitu. Jadi teman-teman bisa banget nih kalau misalkan yang lagi rame apa musim sekarang musim tahun baru China gitu. Kira-kira produk apa yang rame gitu. Teman-teman bisa lihat di analisa pasar ya kayak gitu. Caranya ya balik lagi teman-teman bisa masuk ke seller center, kemudian masuk ke Kompas Data, masuk ke analisa pasar. Di sini teman-teman bisa pilih peringkat produk atau peringkat toko. Dan malah kalau sekarang udah ada tambahan lainnya nih teman-teman, silakan dicek lagi di seller center masing-masing. Terus juga pastinya teman-teman bakal tanya hal-hal seperti ini gitu. Terus kalau misalkan ini pas di pencarian gimana sih supaya produk kita terus di posisi teratas gitu? Jawabannya adalah relevansi produk dengan kata pencarian, di mana ketika teman-teman punya judul produk, judul SKU dengan kata kunci yang tepat, itu bakal dihitung sebagai yang paling relevan dan di ranking paling pastinya dapat ranking pencariannya lebih banyak paling tinggi juga gitu maksudnya gitu. Kayak gitu. Jadi pastikan jangan gunakan kata kunci yang aneh-aneh yang nggak sesuai dengan produknya teman-teman gitu. Mentang-mentang dia viral kata kuncinya gitu, teman-teman bisa sambungin ke produknya teman-teman. Nah kalau kayak gitu nggak bisa teman-teman gitu. Karena apa? Teman-teman kan punya kategori ya dan keminatan ke arah produknya teman-teman itu kan beda dengan kata-kata tersebut gitu. Jadinya tidak akan nyambung dan sistem pun tidak akan merekomendasikannya juga gitu ketika dalam pencarian. Terus lanjut. Kemudian banyak sekali kata kunci yang populer kayak tadi nih. Terus boleh gak sih dimasukin si kata kuncinya? Pertama, cek dulu kata kuncinya cocok nggak sama produknya teman-teman. Karena yang akan efektif adalah yang relevan atau yang sesuai dengan produknya teman-teman gitu. Karena apa? Kalau yang nggak sesuai pasti tidak akan membantu sama sekali. Kayak gitu teman-teman. Kemudian, apakah produk yang terjual ketika live dan di video membantu kita mendapatkan posisi teratas? Jawabannya adalah data transaksi tersebut sangat membantu dan pastinya kan terekam juga nih teman-teman. Jadi semakin banyak jumlah penjualan produknya akan semakin direkomendasikan. Tentunya kalau misalkan lebih banyak dibeli, banyak juga reviewnya. Karena apa? Ketika jumlah produk terjualnya banyak, terus juga reviewnya juga banyak, itu semakin bikin orang atau pembeli itu yakin gitu teman-teman. Oke, teman-teman, itu pengenalan tentang shopping center. Next, mungkin di sesi berikutnya kita akan belajar lebih mendalam tentang SEO-nya ya, teman-teman, atau Search Engine Optimization.
Semoga dengan apa yang dipelajari hari ini, dengan pengenalan ini, bisa teman-teman terapkan juga bagaimana mengoptimalkan produk di shopping center kayak gini gitu. Supaya apa? Bisa teman-teman bisa membantu penjualan dan konversi penjualan produknya teman-teman selain melalui konten dan juga live gitu. Kayak gitu teman-teman, semoga berhasil. Saya kembalikan lagi ke Kak Faris. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Thank you banget untuk materinya hari ini, perkenalan tentang shopping center ya. Jadi tadi udah dijelasin juga tentang apa sih itu shopping center, bagaimana sih cara shopping center itu bekerja untuk kayak membantu si calon pembeli nanti menemukan produknya dari teman-teman penjual. Oke, sebelum kita akan menjawab beberapa pertanyaan nih Kak Ahmad, seperti yang aku bilang tadi di awal, aku ingin menyampaikan satu poll launch lagi nih untuk surveinya. Jadi di sini kita pengen coba menilai nih seberapa mengerti sekarang teman-teman setelah mengetahui atau setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Ahmad mengenai tentang fitur shopping center. Nah, ini ada post survei, teman-teman, nggak banyak pertanyaannya, sedikit aja, mungkin ini cuma butuh waktu sekitar 20-30 detik doang teman-teman buat ngisinya, dan di sini nanti respon teman-teman akan membantu juga untuk meningkatkan kualitas dari edukasi ke depannya. Nah, oke, Kak Ahmad sudah siap belum? Karena ini pertanyaannya sudah mulai banyak nih Kak Ahmad ya. Tapi aku akan coba sortir nih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang memang berkaitan dengan shopping center nantinya gitu ya. Jadi kalau untuk yang tidak berkaitan dengan shopping center, mungkin nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya yang memang berkaitan dengan pertanyaan teman-teman pada sesinya. Oke, Kak Ahmad, kita akan mulai dulu pertanyaannya nih. Ini sangat basic, balik lagi. Tadi ada pertanyaan dari Kak Redmi Lintang, Kak Ahmad ya. Pertanyaan dari Kak Redmi Lintang itu berkaitan dengan gimana sih supaya produk itu bisa tampil di posisi pertama, di posisi 1 di halaman shopping center. Apa aja yang menjadi aspek dan apakah rating penjualan itu menjadi aspek salah satunya? Oke, boleh dari Kak Ahmad dulu, gimana nih? Oke, karena ini juga udah Kak Faris jawab ya secara ini ya di Q&A. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu gimana sih caranya supaya dari teman-teman bisa menjadi peringkat teratas di pencarian. Pertama, kata kuncinya dulu atau judul produknya dulu. Kemudian deskripsi dari produknya yang mengandung kata kunci. Ketiga, gambarnya gitu. Karena apa? Sistem akan menilai dari dari kata kunci di produk, deskripsi sama gambar. Tentunya pasti juga sebagai salah satu pertimbangan untuk memfilter relevansi produk itu, rating juga diperhatikan. Karena apa? Kalau misalkan ada pelanggaran atau misalkan ada review negatif, maka rekomendasinya akan semakin berkurang nih teman-teman secara sistem. Terus jumlah penjualan juga bakal dilihatnya juga. Karena apa? Nanti di tab pencarian itu teman-teman bisa melihat mana yang terjual paling banyak, mana yang top sales, atau misalkan mana yang paling cocok, mana juga yang paling reviewnya paling banyak gitu. Ada pilihan-pilihan pencariannya kayak gitu. Selain itu, rating sama jumlah penjualan kan itu bisa meyakinkan juga gitu buat pembeli gitu. Oh, ternyata ini lebih dibelinya paling banyak nih gitu. Berarti banyak orang yang percaya sama produknya. Plus dilihat ratingnya juga oke nih gitu. Rating yang jeleknya atau misalnya rating yang kurangnya ternyata cuma dia ngomongin masalah pengiriman gitu. Jadinya kan berarti nggak ada yang salah nih dari produknya gitu. Karena apa yang menentukan dia beli atau enggak tetap balik lagi si pembeli. Kita cuma bisa meyakinkan si pembeli tersebut gitu melalui optimisasi halaman produk dan judul juga. Kurang lebih begitu sih Kak Faris. Mungkin ada tambahan Kak Faris. Kak Ahmad. Ya, sebenarnya udah cukup jelas sih. Mungkin aku coba akan meringkas aja. Jadi betul, ada 3 hal sebenarnya perlu diperhatikan untuk optimisasi produk. Yang pertama adalah judul, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga adalah gambar. Nah, semakin relevan 3 hal tersebut, semakin mudah juga nanti si calon pembeli itu menemukan produk yang memang dicari gitu ya. Nah, gimana sih cara menemukan kata kunci yang relevan? Teman-teman bisa menggunakan search bar juga yang ada di halaman shopping center. Karena kalau teman-teman klik di situ misalnya sepatu, itu biasanya ada pilihan list kategori atau list keyword-keyword yang memang bisa digunakan untuk mengetahui keyword-keyword apa aja yang biasanya digunakan oleh si pengguna mencari produk di shopping center. Sama mungkin tambahan aku ini nih Kak Ahmad nih, jangan mengulang-ulang kata kunci atau jangan menggunakan kata kunci yang tidak sesuai. Itu biasanya yang dilakukan oleh penjual-penjual online di platform lain.
Jadi misalnya teman-teman jualannya itu jaket, tapi nanti dimasukin tiba-tiba ada hoodie, ada parka, ada apa segala macam yang dengan harapan teman-teman itu nanti penggunanya mau nyari parka muncul produk teman-teman. Enggak ya. Kalau di sistem kita itu malah membuat sistemnya sulit atau agak susah untuk menampilkan produk teman-teman karena dia mungkin istilahnya bingung. Foto produk teman-teman itu jaket, secara detail produknya juga jaket, tapi teman-teman menuliskan keyword yang tidak sesuai. Gitu. Jadi pastikan keywordnya sesuai ya teman-teman ya. Itu tambahannya dari aku Kak Ahmad. Iya, Oke, betul banget sih kita Kak Faris itu. bisa cari-cari pertanyaan lainnya lagi yang berkaitan dengan shopping center. Oke, tadi rating udah masuk juga ya. Rating apakah mempengaruhi untuk produknya naik ke paling atas? Tadi Kak Ahmad udah jawab juga. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Reza Pahlevi. Reza Pahlevi. Oke, halo siang, selamat siang juga Kak. Saya seller baru. Oke, selain dengan kata kunci yang relevan, kemudian dengan gambar yang bagus, kenapa produk ketika dicari tetap tidak keluar? Apakah ada masukan nih Kak Ahmad nih, kenapa produknya tidak keluar? Oke, ini memang banyak terjadi gitu ya. Kita sudah pakai kata kunci nih gitu. Terus juga gambarnya udah oke gitu. Kan tapi di terakhir saya bilang juga gitu, tetap harus memaksimalkan konten dan juga live ketika menjual produk tersebut gitu. Karena kan gini teman-teman. Oke, kata kunci udah sama semua gitu dan kata kunci pastinya nggak 1-2 orang yang pakai nih gitu. Jadinya ada pertimbangan lain tadi gitu dari segi rating dan juga jumlah penjualan produk tersebut gitu. Nah, baru nanti di ranking lagi nih mana yang jualannya terbanyak atau misalkan mana yang ratingnya paling bagus gitu. Karena apa? Kata kuncinya udah bagus nih semua, udah gambarnya juga udah bagus semua. Jadi Kak Reza mungkin masukan dari saya adalah sering bikin konten untuk jualan dan juga live supaya apa jumlah produk yang terjualnya lebih banyak juga gitu. Gimana nih Kak Faris nih? Yes, betul 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 Kak Ahmad. Tapi mungkin ada satu hal nih Kak Ahmad yang sedikit kadang teman-teman seller itu lupa kalau di TikTok Shop itu setelah upload produk biasanya ada waktu untuk moderasi produk ya Kak Ahmad ya. Ah Jadi iya betul. pastikan dulu bahwa produknya itu udah lolos dari moderasi, produknya itu memang udah live bisa jualan, pasti nanti kalau misalnya dicari akan ketemu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mencari atau misalnya menggunakan 1-2 kata kunci tidak menemukan produknya teman-teman di halaman yang memang teman-teman inginkan, mungkin keyword tersebut tidak bekerja dengan baik dengan produknya teman-teman. Otomatis di situ teman-teman harus searching lagi, harus coba mencari tahu lagi kira-kira keyword apa sih yang memang suitable atau pas gitu ya sama produknya teman-teman. Karena kalau untuk optimasi keyword atau optimasi kata kunci itu istilahnya sistemnya trial dan error Kak Ahmad. Nggak bisa sekali mungkin bisa langsung dapat yang sesuai. Mungkin ada yang bisa gitu ya, satu kali menggunakan keyword tersebut langsung sesuai, tapi kebanyakannya biasanya lebih ke trial dan error. Jadi harus dicari lagi sampai menemukan keyword yang sesuai gitu Kak Ahmad. Oke, Mantap, semoga keren. ini pertanyaan dari Kak Reza Pahlevi ini terjawab ya. Kalau boleh tahu nih Kak Reza Pahlevi siapanya Kemal Pahlevi nih Kak Ahmad nih. Mungkin bisa dijelaskan juga Kak Ahmad? Mungkin saudara juga ya. Karena kan Pahlavi ini ya, Stand marga ya. komedi. Iya, Marga ya, marga. oke. Sip. Oke. Nah, pertanyaan nih Kak Ahmad, ada pertanyaan juga yang cukup sebenarnya bagus nih dari Kak Admin Livotek. Nah, Kak Admin Livotek bertanya seperti ini. Apakah penggunaan video itu dapat menarik dapat menarik dan dapat meningkatkan produk kita? Oh, mungkin kalau bisa kita kita simpulkan, apakah kalau misalnya kita menggunakan video dalam detail produk, karena kan di dalam foto itu kita bisa upload video juga ya, salah satunya. Apakah itu bisa meningkatkan produk kita di halaman tertinggi shopping center? Oke. Mungkin ini membantu ya Kak Faris. Karena kan untuk di shopping center ini nanti yang muncul itu nggak cuma gambar produk loh, tapi Ya, bisa juga si konten videonya videonya. teman-teman gitu. Karena apa? Semakin banyak orang yang lihat videonya teman-teman, maka juga semakin direkomendasikan. Nggak cuma lewat FYP atau misalkan FYP gitu ya, tapi juga melalui shopping center gitu. Jadi ketika teman-teman bikin video yang isinya keranjang kuning, itu juga bisa muncul melalui shopping center. Terlebih dalam tab pencarian shopping center ini ada pilihan ketika teman-teman mencari produk, itu pilihannya adalah video gitu. Dan itu Ya. bisa banget nih, bisa teman-teman manfaatin gitu. Jadi itu misalkan rankingnya bisa dilihat yang paling terbanyak ditonton,
dan lain sebagainya. Kayak gitu sih Kak Faris kalau setahu saya ya gitu ya. Betul, betul, betul Kak Ahmad. Ya, kalau untuk dari sisi pengoptimasi produk memang berpengaruh juga nih videonya ya buat teman-teman seller karena kalau teman-teman tahu di TikTok Shop juga kita bisa upload lebih dari kalau nggak salah maksimalnya itu 9 ya, 9 foto produk dan kita bisa input satu video kalau nggak salah di situ. Nah, apakah video tersebut memang diwajibkan? Tidak diwajibkan, tapi apakah itu istilahnya diperlukan? Ya, memang diperlukan karena nantinya itu akan membantu juga nih kepada si calon pembeli mengetahui tentang detail produknya teman-teman dan dalam artian juga itu termasuk ke dalam salah satu penilaian optimasi produk di shopping centernya TikTok Shop. Jadi kalau memang teman-teman punya video tentang detail produknya, nggak apa-apa, dimasukin aja ke situ karena kita juga memang menyediakan slot buat teman-teman menjelaskan produk melalui si videonya. Nah, mungkin ini bocoran dikit Kak Ahmad ya, bahwa sekarang di Seller Center itu ada fitur yang namanya pengoptimasi produk. Teman-teman tinggal lihat di situ aja pengoptimasi produk, karena kenapa? Karena sistem TikTok Shop sudah memberitahu kepada teman-teman produk apa aja yang perlu diperbaiki. Ya, di Seller Center itu udah ada banget nih, jadi teman-teman nanti tinggal baca di situ. Nah, itu kan ada persentase-persentasenya tuh, Kak Ahmad tuh. Nah, jangan pikiran kalau persentasenya semakin tinggi itu semakin bagus. Karena di situ kalau persentasenya semakin tinggi, berarti dalam artian banyak nih produk teman-teman yang perlu diperbaiki. Jadi presentasinya semakin rendah, semakin bagus. Nah, semakin banyak teman-teman memperbaiki optimasi produk, akan semakin rendah presentasenya, akan lebih memudahkan sistem untuk menampilkan produk teman-teman di shopping center. Seperti itu. Semoga Ya, jadi membantu sekarang menambahkan. gampang ya Kak Faris ya, berarti tinggal Betul. ngikutin saran dari TikTok-nya gitu ya. Ya, Tinggal ikutin baru nanti produknya langsung optimal gitu ya tampilannya. betul. Jadi kita nggak Luar perlu biasa nyari-nyari ya. susah-susah nih Kak Ahmad nih, produk mana yang udah bagus, produk mana yang masih kurang, karena memang diberikan bantuan sama seller centernya TikTok Iya, Shop. jadi nggak perlu lakuin apa namanya tuh apa yang dilakuin di sebelah gitu ya. Jadi Benar. tinggal ikutin aja saran dari TikTok Shop ya teman-teman. Kayak gitu. Betul sekali. Luar Nanti biasa. teman-teman bisa langsung cek aja ya di Seller Center, nama menunya adalah pengoptimasi produk atau kalau teman-teman pakai bahasa Inggris ada product optimizer di situ. Oke, kita akan coba ini nih Oke nih Kak Ahmad, ada pertanyaan dari Kak Gunardi ya. Seberapa efektif sih penggunaan tagar atau hashtag untuk memviralkan produk yang kita tawarkan? Oke. Pertanyaannya tentang Oke. hashtag boleh Kak Ahmad. Karena ini berlaku di mana aja ya Ya. teman-teman, terutama di konten video gitu. Jadi penggunaan tagar ini kelihatannya kayak sepele banget gitu. Atau misalkan kayak gak guna lah pakai tagar, biasanya kayak gitu sih ngomongnya. Tapi sebenarnya tagar ini bisa membantu teman-teman untuk mengkategorisasi konten dan produknya teman-teman gitu. Karena apa gini? Kalau misalkan kita ketahui di sistem TikTok Shop itu dia menyarankan atau merekomendasikan sesuatu termasuk konten itu sesuai dengan keminatan. Karena apa? Di awal ketika kita daftar sebagai pengguna TikTok ditanyain minat kamu apa nih gitu. Kayak misalkan apa yang kamu suka gitu. Dan penggunaan hashtag itu bisa ngebantu teman-teman supaya kontennya itu dikategorikan dengan baik gitu. Karena apa? Yang kita kejar kan misalkan pasarnya di sini gitu. Makanya teman-teman bisa gunakan hashtag yang relevan gitu dan itu bisa bisa ngebantu gitu. Efektif langsung bikin viral enggak, teman-teman. Tapi ini bisa jadi salah satu faktor kenapa video teman-teman banyak atau misalkan viral ditonton sama orang lain. Gitu sih Kak Faris kalau saya menurut saya gitu ya. Yes, ini kayaknya kalau untuk penjelasan mengenai hashtag sudah cukup dijelaskan juga ya. Mungkin tambahan aku sedikit aja Kak Ahmad, bahwa kalaupun mau menggunakan hashtag, gunakan hashtag yang relevan dengan produk yang dijual ya. Betul. Jangan sampai-sampai teman-teman tidak menggunakan hashtag produk yang dijual. Misalnya teman-teman jualnya sepatu misalnya sepatu pria, nanti hashtagnya pakai baju murah gitu, itu kan nggak relevan, mungkin nggak sesuai juga nantinya gitu. Jadi gunakan hashtag yang sesuai dengan produk dan kontennya teman-teman. Oke, kita coba cari-cari lagi nih yang berkaitan dengan shopping center. Ya, mana lagi nih ya? Ini banyak kan masih bertanya tentang konten-konten nih, video ataupun live streaming. Nanti mungkin kalau ada kelas-kelas tentang video live streaming, teman-teman jangan lupa ya. Di join juga di ininya, di kelas-kelas kita selanjutnya. Oke. Wah, ini pertanyaannya masih banyak. Ini sebenarnya aku sambil nyari-nyari juga ya. Oke, nah ini ada pertanyaan yang bagus nih, tapi anonimus nih Kak Ahmad. Mungkin pertanyaannya seperti ini kalau bisa disimpulkan. Kak, kalau misalnya
kita udah ada satu produk yang terjual banyak, terus kita mengganti produknya tersebut, apakah itu akan berpengaruh terhadap produk tersebut bisa muncul di halaman shopping center atau enggak? Jawabannya tidak disarankan melakukan hal seperti itu ya teman-teman. Karena gini lah, kita bandingkan dengan sebelah-sebelah gitu, tetangga-tetangga kan itu dilarang juga gitu. Kita Ya, mengganti produknya gitu, malah jadinya keblokir gitu si produknya. Jadi karena gini teman-teman, itu kan kalau misalkan produknya udah dihapus karena apa? Misalkan stoknya habis, ya, digantilah si produknya jadi produk C gitu yang memang nggak ada kaitannya sama sekali dengan produk yang sebelumnya gitu. Itu bisa mengindikasikan pemalsuan produk juga, kemudian penipuan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan seperti itu, mangga silakan. Kalau mau kena poin penalti gitu ya. Cuman kalau kata Ahmad tidak boleh dilakukan ya. Gimana nih Kak Faris kalau misalkan berdasarkan hukum-hukum kitab suci Seller Academy nih? oke, jadi menurut Danang Sunaria nih ya, Nanang Sunaria nih, kita Iya. pakai rumus Nanang Sunaria dulu. Nah, sebenarnya teman-teman betul tadi yang udah dijelaskan oleh Kak Ahmad bahwa untuk mengganti produk secara keseluruhan itu memang tidak disarankan. Karena kenapa? Karena itu merupakan yang bisa dibilang adalah unfair trading kalau di TikTok Shop. Karena teman-teman itu menjual produk baru, tapi reviewnya udah banyak yang merupakan reviewnya itu dari produk sebelumnya, itu tidak disarankan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengganti sesuatu mengenai tentang apa nanti tadi Kak Ahmad bilangnya tentang detail produk ya atau tentang detail produk itu boleh, tapi tidak secara keseluruhan. Misalnya teman-teman mau mengganti fotonya nggak apa-apa, silahkan kalau memang ada kualitas foto yang jauh lebih baik. Atau teman-teman mau mengganti satu atau dua kata kunci di dalam judul dan deskripsinya itu masih boleh untuk melihat apakah kata kunci tersebut bisa bekerja dengan baik atau tidak untuk menampilkan produknya teman-teman. Tapi kalau digantinya plak-plakan secara keseluruhan sudah dijelaskan sama Kak Ahmad bahwa itu tidak disarankan karena nanti takutnya kena poin pelanggaran. Begitu ya, Kakak Anonymous. Mudah-mudahan terjawab juga. Oke, nah ini ada Anonymous lagi nih Kak Ahmad kebetulan baru muncul, aku baru baca juga. Nah, pertanyaannya begini nih Kak Ahmad, masih bingung sedikit, keyword itu dimasukin di judul produk kan Kak, kalau di platform lain kan keyword dimasukkan ke dalam iklan kata kunci. Oke, jadi ini berkaitan tentang keyword produk. Aku mungkin jelasin dulu nanti Kak Ahmad ya, silahkan boleh Iya. ditambahkan. Oke, sebenarnya di platform lain pun kalau teman-teman menggunakan iklan kata kunci tersebut akan direlevansikan dengan keyword di judul dan deskripsi teman-teman. Kalau teman-teman memasukkan iklan kata kunci tapi di produknya tidak ada kata kunci tersebut, itu tidak akan maksimal juga. Jadi kata kunci itu teman-teman memang harus masukkan ke dalam judul dan deskripsi. Dan pastikan tadi sudah mendengarkan penjelasannya Kak Ahmad ya, bahwa kata kunci itu harus relevan dengan produknya, tidak spamming, dan memang related dengan produk yang dijual. Gitu. Mungkin Kak Ahmad ada tambahan dikit atau misalnya mau menjelaskan lebih detail? Oke, ini saya takjub sih karena Kak Anonymous Takjub. ini selangkah lebih maju kayaknya. Jadi gini Betul, betul. teman-teman, betul banget yang Kak Faris jelasin tentang kata kunci ini. Jadi kalau sistem itu mencarinya tetap aja lewat judul dan deskripsi ya teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman di sebelah kan pakai keyword iklan kata kunci. Jadi Ya, kata kunci yang sesuai dari title tersebut atau misalnya dari judul produk tersebut itu bisa lebih mencuat lagi gitu. Dan sedangkan di TikTok Shop itu belum ada ya teman-teman. Mungkin nanti ke depannya bakal ada, cuman ya dilihat aja nanti. Jadi tetap aja untuk penggunaan kata kunci itu di judul dan deskripsi ya teman-teman. Udah jelas banget sih di Kak Faris tadi barusan. yes, betul banget ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti ke depannya Kak Ahmad kita juga punya iklan kata kunci ya, siapa tahu karena kan shopping center itu fitur baru nih di TikTok Shop gitu salah satunya. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat aja perkembangannya seperti apa. Oke, Kak Ahmad ini ada pertanyaan dari Kayani. Kategori sudah sesuai di sistem TikTok Shop tapi disuruh ulang. Itu kenapa kalau misalnya kategorinya tidak sesuai dan apakah kalau misalnya kita menggunakan kategori yang tidak sesuai itu mempengaruhi ke pencarian shopping center? Oke. Bisa di ini ya kalau misalkan ini kategorinya biasanya kurang tepat gitu kayak misalkan dress wanita sama atau enggak misalkan ada kategori daster atau gimana itu kadang-kadang suka salah pilih gitu. Jadi
bisa dicek kembali untuk si produknya apakah sudah sesuai. Misalkan kategorinya udah pas nih, cuman ada yang keliru di bagian bahan atau misalkan detail-detail lainnya. Biasanya terjadinya di situ sih, kayak misalkan bahannya polyester, si produknya ternyata dipilihnya kulit gitu, atau misalkan detail-detail yang sebenarnya kecil teman-teman gitu. Jadinya ketika pas dimoderasi dianggap gagal nih teman-teman gitu. Karena apa? Oh, ternyata ada si jenis produknya, atau misalkan ada spesifikasi yang tidak sesuai juga. Atau misalkan kadang-kadang, atau misalkan sering ini bukan kadang-kadang lagi. Di produk terutama daster ya teman-teman, ada gambar-gambar yang tidak punya hakinya gitu, atau maksudnya yang melanggar hak Kebijakan merek. kekayaan intelektual. Iya betul, kayak gitu. Kayak gitu sih kayaknya. Kak Faris gimana nih kalau menurut Ya, kita itu Nanang tadi Sunaria nih? sudah cukup lengkap sih ya. Jadi intinya teman-teman harus dicek lagi kategorinya sudah sesuai belum dengan produk yang dijual. Oke, Kak Ahmad, kita akan jump in ke pertanyaan terakhir. Ini cukup menarik juga dan tadi kita sudah sempat diskusi juga, atau saya sudah sempat menyebutkan kemungkinan yang akan datang. Kak Aziz Ramdhani itu bertanya, apakah nanti ke depannya TikTok bakalan ada iklan kata kunci atau bakalan fokus ke dalam konten? Oke, nah tadi aku udah jelasin dikit ya, kita nggak pernah tahu nanti ke depannya TikTok akan berinovasi seperti apa. Mungkin ke depannya akan ada iklan kata kunci dan lain-lainnya gitu. Cuma ini mungkin aku bisa menjelaskan sedikit, nanti Kak Ahmad tambahkan juga bahwa fitur utama berjualan kita itu ada 3 ya teman-teman ya, yang udah berjalan saat ini. Yaitu ada dari live streaming, ada dari video pendek, dan ada dari afiliasi atau kerjasama dengan content creators. Yes, kita akan membantu teman-teman untuk meningkatkan penjualan. That's why kita bikin yang namanya shopping center saat ini. Biar teman-teman mungkin yang masih bingung cara berjualan melalui live streaming atau cara berjualan melalui afiliasi, teman-teman bisa berjualan melalui shopping center gitu ya. Cuma teman-teman harus tahu sendiri bahwa TikTok Shop itu adalah shoppertainment, di mana entertainment itu bertemu dengan e-commerce atau online commerce gitu ya. Jadi tetap utamanya akan di konten, tetap utamanya teman-teman harus bisa melakukan live streaming, bikin video dan lain-lain. Cuma untuk support itu kita sediakan yang namanya shopping center. Bukan begitu Kak Ahmad? Coba mungkin pandangannya Kak Ahmad seperti apa nih untuk menjawab pertanyaan Kak Aziz Ramdhani yang terakhir. Iya betul banget. Jadi mungkin nanti ke depannya bakal ada ya mungkin ya. Tinggal ditunggu aja nanti perkembangannya seperti apa. Karena kan Yap, TikTok ini platform yang sangat luas gitu. Jadi tidak spesifik hanya untuk ini itu aja gitu. betul. Jadinya teman-teman tetap terus ikutin tren-tren atau misalkan apa yang terjadi di TikTok Shop gitu, di mana teman-teman kami harapkan bisa juga keep up gitu, atau misalnya mengikuti apa yang terjadi di sana gitu, entah itu dari segi konten, live streaming, dan juga dari shopping center gitu. Karena gini, balik lagi tadi yang Kak Faris bilang bahwa senjata utamanya adalah konten, live streaming, dan affiliate gitu, dan rata-rata orang pun banyak cuannya lewat dari situ teman-teman gitu. Kalau misalkan pakai shopping center, gimana dong? Saya kan malu, atau misalkan saya kan nggak bisa live streaming, saya introvert gitu. Sama teman-teman, saya juga introvert, tapi ternyata lumayan teman-teman menghasilkan lewat konten dan juga live streaming gitu. Ini mah pribadi ya gitu. Ya. Cuman gini, jadi balik lagi gitu. Jadi teman-teman akan bisa mengandalkan banyak jalur atau keran-keran penghasilannya di TikTok Shop ini melalui konten, live streaming, affiliate, ataupun shopping center. Jadi ditunggu aja untuk fitur-fitur terbaru lainnya. Oke, thank you Kak Ahmad dan teman-teman sellers lainnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik dan cukup insightful ya ini ya. Mungkin jawaban kita juga nanti bisa membantu meningkatkan pengetahuan teman-teman. Oke, terakhir teman-teman yang belum mengisi poll silahkan diisi dulu pollsnya ya sebelum saya end polls. Karena ini nanti akan menjadi bahan untuk masukan kita juga memperbaiki kinerja kita ataupun materi edukasi lainnya. Oke, thank you Kak Ahmad untuk waktunya siang hari ini. Materinya kalau misalnya kita bisa bilang ini adalah materi yang daging banget nih. Jadi mudah-mudahan materi Kak Ahmad bisa menjadi berkah atau bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman sellers lainnya. Boleh Kak Ahmad, kalau dari aku sih aku langsung tembak aja. Silahkan Kak Ahmad kata-kata mutiara sebelum mengakhiri sesi hari ini. Aduh, intinya teman-teman pastikan terus konsisten membuat konten, kemudian aktif menggunakan live, dan juga pastinya optimasikan produk teman-teman di shopping center. Gak usah takut, gak usah malu-malu,
dicoba aja, insya Allah nanti bakal menghasilkan. Kayak gitu sih Kak Faris mungkin ya. Yap. Thank you Kak Ahmad. Oke buat teman-teman, thank you yang udah hadir dan stay sampai akhir. Nanti kalau untuk shopping center tadi Kak Ahmad udah sempat bilang kita akan ada second sessions yang lebih advance di mana kita akan membahas tentang pengoptimalisasi SEO-nya nih. Jadi gimana cara milih kata kunci, gimana cara nanti kata kunci itu relevan dan lain-lain. Oke, teman-teman stay tune aja, ditunggu dan jangan lupa datang di jam 4 lagi nanti tentang materi selanjutnya di webinar edukasi. Terima kasih Kak Ahmad, sampai jumpa. Dadah. Thank you teman-teman sellers.